ada waktu sekitar 5 bulan, dengan batas waktu pekerjaan bersih sekitar 3 bulan, untuk pembangunan sirkuit Ancol, Jakarta. Lintasan harus siap menggelar balapan prestisius Formula E yang dijadwalkan pada 4 Juni 2022. Mungkinkah target ini tercapai? Pertanyaan penting untuk menjawab keraguan pembangunan sirkuit Ancol adalah apakah sirkuit balapan di banyak negara sekali dibangun lalu selesai dan digunakan untuk selamanya? Menjawab pertanyaan itu, ayo kita cek fakta beberapa sirkuit terkenal. Kita mulai dari sirkuit de Monaco yang berada di kota Monte Carlo, Monaco. Ini merupakan sirkuit jalan raya paling populer di dunia dan rutin menggelar balapan besar, terutama Formula One. Saat ini, ketika tidak ada ajang balapan, sirkuit Monaco digunakan untuk mobilitas masyarakat, menjadi jalan raya biasa, seperti jalanan pada umumnya. Namun, ketika momen balapan tiba, hanya butuh waktu 6 minggu untuk mengubahnya menjadi sirkuit, dengan standar yang sesuai ketentuan panitia. Canggih. Bagaimana bisa pembangunan sirkuit di Monaco hanya butuh waktu secepat itu? Selain dibantu teknologi dan perlengkapan yang mumpuni, tentu saja karena pengalaman panjang dan pengembangan yang tidak pernah berhenti. Cikal bakal lahirnya sirkuit Monaco adalah akhir dekade 1920-an, ketika digelar ajang balapan di Eropa yaitu Rally Monte Carlo. Disebut dengan Rally Monte Carlo karena rute balapan melintasi beberapa negara, sampai finish di jantung kota Monaco. Dikutip dari Wikipedia, desain awal sirkuit Monaco bertahan antara 1929 sampai 1972. Terdiri atas 14 tikungan dengan panjang lintasan 3,145 km. Memasuki tahun 1973, dilakukan desain ulang sehingga jumlah tikungan bertambah menjadi 20 dan panjang lintasan menjadi 3,278 km. Variasi ini hanya bertahan 2 tahun, sampai tahun 1975. Pada tahun 1976, sirkuit Monaco sudah pada fase variasi kedua, memiliki 23 tikungan dengan panjang lintasan 3,312 km. Bertahan sampai tahun 1985, karena pada tahun 1986, terjadi perubahan lagi menjadi 25 tikungan. Variasi ini bertahan 10 tahun, yaitu sampai tahun 1996. Pada tahun 1997, sirkuit Monte Carlo berubah lagi, dan ubahan ini bertahan sampai tahun 2002. Mulai tahun 2003, desain sirkuit Monaco adalah seperti yang kita lihat sampai sekarang, menyajikan sebanyak 18 tikungan dengan panjang lintasan 3,34 km. Peraih rekor tercepat di sirkuit Monaco dengan desain ini adalah Lewis Hamilton. Apa yang didapat Monaco dari bersusah payah mendesain ulang dan membangun sirkuitnya sampai berkali-kali seperti itu? Banyak hal, terutama pendapatan negara dari sektor pariwisata. Monaco adalah pemilik predikat negara terkecil kedua di dunia, dengan luas hanya sekitar 2,2 km persegi, namun punya nama besar yang menggaung ke mancanegara. Tentu saja karena balapan. Saat tidak ada event balapan, populasinya tidak sampai 40.000 orang. Ketika balapan seperti Formula One digelar, jumlahnya melonjak mencapai sekitar 200.000 orang. Sirkuit terkenal lain yang pembangunannya seolah tiada henti adalah Silverstone di Inggris. Lintasan yang terletak di dekat pedesaan Northamptonshire ini mulai dibuka pada tahun 1948. Memanfaatkan bekas lapangan terbang militer Kerajaan Britania Raya. Sejak beroperasi pasca Perang Dunia Kedua, sampai sekarang, sirkuit Silverstone sudah mengalami 20 kali ubahan. Luar biasa banyaknya. Ubahan dengan konfigurasi terakhir adalah tahun 2020. Sirkuit ini dijuluki Home of British Motor Racing. Sirkuit Catalunya di Barcelona juga terbilang banyak mengalami renovasi. Kali pertama menggelar ajang balapan pada tahun 1991 dalam kondisi yang masih butuh penyempurnaan di sana-sini. Dikutip dari detik.com, pada awalnya sirkuit Catalunya memiliki panjang lintasan 4,7 km dengan desain sirkuit menyerupai kepiting.
Layout itu ternyata dianggap terlalu berbahaya, sehingga harus diperbaiki. Ubahan pertama terjadi pada tahun 1994, tepatnya pada tikungan ke-9 yang disebut dengan tikungan Nissan. 1 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2004, renovasi pada sirkuit Catalunya kembali dilakukan, yaitu pada tikungan 10 dengan pertimbangan keamanan bagi pembalap. Tidak lama, 3 tahun kemudian, yaitu pada 2007, revisi kembali dilakukan pada sirkuit Catalunya, tepatnya pada tikungan jelang garis finish, sehingga mengurangi jumlah tikungan dari semula 14 menjadi 16. Pada tahun 2017, lagi-lagi sirkuit Catalunya diperbarui. Dilakukan perluasan pada area run-off di tikungan ke-12, yang mengurangi potensi bahaya. Renovasi kali ini dilakukan pasca kematian pembalap Moto2, Lewis Salom, yang terjatuh saat melaju kencang pada sesi free practice kedua di MotoGP Catalunya 2017. Sejak momen itu, MotoGP di Catalunya tidak lagi menggunakan 16 tikungan, karena memilih menggunakan layout 14 tikungan. Ubahan terakhir sejauh ini pada sirkuit Catalunya terjadi pada awal 2021, meskipun revisi minor, tepatnya pada tikungan ke-10. Di luar itu, masih banyak lagi sirkuit ternama di dunia selain dari 3 tadi yang terus melakukan renovasi dan pengembangan. Kembali ke pertanyaan awal, apakah sirkuit Ancol bisa selesai dibangun dalam 3-5 bulan untuk menggelar Formula E pada 4 Juni 2022? Jawabannya, bisa. Optimistis bisa. Tapi bukan aspek teknis seperti pengurukan, pengerasan tanah, pengaspalan, dan sejenisnya yang kita bahas di sini. Optimisme tersebut mengacu pada mindset seperti yang terjadi pada contoh beberapa sirkuit internasional tadi. Mindsetnya adalah pembangunan yang bertumbuh dan dilakukan secara berkesinambungan serta terus-menerus. Pembangunan yang seolah tiada akhir dalam rangka perbaikan dan penyesuaian kebutuhan seiring perkembangan zaman dan teknologi kendaraan balap. Sebab tidak ada yang langsung sempurna. Ajang penutupan balapan WSBK di Mandalika contohnya membuahkan hal penting bahwa salah satu sirkuit kebanggaan Indonesia itu masih butuh penyempurnaan lagi. Setelah menggelar ajang MotoGP nanti, pasti akan ada hal lain yang perlu disempurnakan lagi di sana. Dan begitu seterusnya. Maka, jangan lagi menggunakan mindset yang membangun sekali jadi, seolah langsung sempurna. Kemudian habis itu, minim perawatan, kurang pengembangan, dan akhirnya terbengkalai, lalu rusak juga. Bukankah mindset ini masih sering terjadi di negara kita? Ayo, kita perbaiki bersama.